Halo, Tuhan bersamamu. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan cuap-cuap kawam, kata awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan, serta mendapatkan belas berkat kasih dari Tuhan. Sebelumnya, kita ini sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari bersama-sama kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Hardi Jantan dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, Oma Opa, Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, baik yang ada di rumah Tuhan maupun juga yang ada dimanapun yang mengikuti misa online ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau melanjutkan renungan berangkat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu dalam bacaan pertama. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga hidup rohani kita. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata umat Kolose itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran asing, bukan dari orang-orang Yahudi, tetapi dari orang-orang Yunani sendiri. Yang saya tangkap dalam ajaran asing itu adalah soal kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan? Bagaimana sih meraihnya? Salah satu yang muncul soal kebahagiaan itu adalah carpe diem. Carpe diem itu artinya ya udah nikmatilah hidup ini, nggak usah mikirin hari esok, tahun depan, udah nikmatilah saja. Carpe diem di zaman now itu seperti itu, ya, korupsi, cari uang dengan mudah, sebanyak-banyaknya, atau orang mengalami adiksi games, main terus saja, plototin tuh yang namanya HP, sampai rusak matanya misalnya. Terus itu carpe diem. Atau nonton sinetron, drakor, drama Korea, kan banyak tuh VCD-nya, nonton sampai pagi, mengubah hari, siang jadi malam, malam jadi pagi, dan lain sebagainya. Itulah carpe diem. Nikmatilah hidup sepuas-puasnya. Hindarilah penderitaan. Maka ada pepatah, kalau memang mudah, mengapa kita cari yang sulit dan susah? Ada yang mudah kok. Dan yang saya tangkap itu sesuatu kebalikan soal bahagia. Soal penderitaan, soal carpe diem itu, maka Paulus menulis dalam surat jemaat di Kolose itu.
melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Rasul Paulus itu punya pengalaman akan Allah yang merasa pribadinya amat dicintai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, penderitaan Yesus di kayu salib adalah dasarnya perdamaian manusia dengan Allah. Nah, perdamaian itulah yang ingin ia teruskan kepada orang lain dalam tugasnya sebagai utusan membawa damai. Tugas itu membawa konsekuensi, yaitu apa? Penderitaan yang memang dihindari oleh umat Kolose yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran asing itu. Sementara ajaran asing kan mengatakan kebalikannya. Buat apa menderita kalau ada kenikmatan hidup? Buat apa mencari-cari yang susah dan sulit kalau memang ada jalan yang mudah dan cepat? Dan rasanya Santo Paulus mau menunjukkan bahwa penderitaan itu adalah jalan sejati kebahagiaan. Jika kita menderita dalam hidup, apapun itu, mungkin kita harus yakin, itulah cara Tuhan nantinya kita akan mengalami kebahagiaan, perdamaian hidup yang sejati. Penderitaan adalah proses dan persiapan kita untuk menggapai kebahagiaan dan damai di hati. Silakan merenungkan. Setelah kita mendengarkan bacaan hari ini dan juga renungan dari Romo Hardi Jantan dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius, mungkin kita coba menjawab kuis ini. Pertama, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat dengan tujuan 1. Mengajar, 2. Membaca, 3. Berdebat. Pertanyaan kedua, di dalam rumah ibadat ada seorang yang mati tangan kanannya. Benar atau salah? Pertanyaan ketiga, di sana ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamati Yesus. Tujuannya adalah A. Untuk mempersalahkan Yesus, B. Untuk memuji Yesus, C. Untuk menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Pertanyaan keempat, yang dilakukan Yesus, maka Yesus lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu adalah A. Bangunlah dan berdirilah di tengah. B. Ulurkanlah tanganmu. C. Jawaban A dan B benar. Pertanyaan kelima, Yesus berkata kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? A. Berbuat baik. B. Berbuat jahat. C. Menyelamatkan nyawa orang. D. Membinasakannya. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah membaca bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia.
Tuhan memberkati. Amin.